Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah, segenap jamaah Dusun Barbeli yang dirahmati Allah, segenap jamaah Bipun Juak entah suara dan speaker siang, mudah-mudahan tijan rahmat maghfirah sidi Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, santri Yayasan Baitul Mabrur yang berbahagia, serta para dewan guru, para asatiz Yayasan Baitul Mabrur yang saya hormati, muliakan. Inggih pertama tengiring barang-barang yang pelunggu sami bersyukur tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara memperbanyak peluik-luik bacaan alhamdulillah wa syukurillah atas segala sak sampun keicanin tiba yang pelunggu sami, terutama nikmat-nikmat sak terlihat maupun tidak terlihat, nikmat sabut ngidap secara langsung maupun nikmat sadik tengidap, kelagu keluian biasa kalimat syukur kita ucapkan kenyekan sandait sesuatu yang membahagiakan. Berduit tekepeng lui alhamdulillah, harap rezeki. Tijan berdui Bali alhamdulillah, mau ke minak Bali belanti dua alhamdulillah. Tijan ke anak mamu, tijan anak nina. Rasa syukur ini seharusnya yang perlu kami ucapkan endah ke dalam saat ican nikmat musibah, di samping melafazkan kalimat istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, endah yang perlu kami ucapkan alhamdulillah. Kembeen saya ngak kon dalam musibah Allah menguji dan perlu kami apakah mampu bersabar dalam menghadapi musibah atau justru ndek mampu bersabar. Karena kata sabar arak telu tahu dengan wajib bersabar. Pertama, as-sabru alal maksiyah, ya terpejulu sabar dalam maksiat. Artinya sabar dalam maksiat baun menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan bermaksiat, melanggar larangan Allah Ta'ala, napi saruan pembalak Allah Ta'ala, dengan mun derang doa, bun langgar doa. Nah, yang pelunggu sami mampu bersabar dalam maksiat itu, arti ndek tenggawe maksiat, maka itulah tahapan sabar salah satunya. Kita bersabar luwih contoh kan zaman sini nani arak maksiat sak nyata-nyata terjadi kan julu, bahkan ke dalam diri maupun keluarga kita.
maksiat sabut maran ndek maksiat. Nah, ini yang banyak terjadi. Padahal nilainya adalah maksiat. Lagu seolah-olah betmaranan dia maksiat itu, dia sak mengandung dosa itu. Nah, ini yang terjadi. Kita kembali. Sak kedua tata wajib sabar adalah as-sabru alal musibah. Sabar kenyekat sak menghadapi musibah. Ya. Sabar kenyekat sak menghadapi musibah. Nah, sabar dalam musibah ini becat-becat petulang bahwa musibah itu wah mula tetakdiran si Allah Ta'ala ya jadi ujian kita mampu atau tidaknya kita bersabar. Bi contoh arak keluarga meninggal dunia, ya becat-becat petulang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, menangis boleh, kangun dan nangis. Den kanggu terlarang, den kanggu terbangga dengan nangis. Lamun arak musibah, misal keluarga mati misal kan, nangis. Rasulullah pun nangis dulu ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, nangis beserminan Rasulullah. Ketika cucu-cucu beliau anak-anak beliau sama si kicik-kicik dan meninggal, menangis beliau. Lagu menangis den kagu berlebihan sampai tak sogol suara entah berjanja bahasa itu sogol suara yang menyumpah serapah ketentuan Allah, arti dia menerima ketentuan Allah Ta'ala. Nah, menangis silahkan. Dit kagu ngempet air mata, ngempet berminta tak nangis di ngempet air mata, ya menangis. Ya, sebagai bukti bahwa merasa kita kehilangan. Lagu ingat dalam tangis itu, det bau atau det kagu sampai sogol suara-suara atau kata-kata yang tidak. Kemudian berikutnya ada musibah-musibah. Misal contoh tebaran, nia wan melantur baru nia tamu rumah sakit. Apa kalimat yang paling cepat harus kita keluarkan? Pada kalimat istirja masih, karena sama-sama musibah. Kembali kena innalillah dengan mati dah mana sebaik. Ndek itu maksud. Arak keluarga kecelakaan misal nauzubillah. Arwan tak ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat pertama yang seharusnya keluar. Pilih diri yang pelunggum sami lah murta ndait atau dengah kabar musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arak pengumuman kan masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laun tak berketuan saya sering mati dek jelasunin bebarak baru belian gak suara saya itu anak mana itu pejulu-julu kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan dia tulak doang menangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru bayar kabar ya. Jadi tengiring ngaji sentak ya. Lalu Ustaz Kamari melanjutkan barang-barang sholat asar tiang ya ke Belangar pemakaman sendaran guys pengasar tuh bawa. Selanjutnya sabar dalam taat. Nah, arak sabar dalam taat. Arak artinya adalah kenyegan tesak gawe anu bagus luwe ujian. Macam ujian lain. Bersabar dalam taat ini Allah perintahkan. Wajib bersabar dalam taat. Contoh misalnya nih. Contoh kecil ini. Ngaraan pengajian, ngaraan majelis taklim. Ini satu ketaatan untuk adik sak barang-barang rapat kena Allah Ta'ala. Adik sak barang-barang wikan naon ilmu Allah Ta'ala
melalui pengajian. Nah, bukan tidak ada ujian, luwe ujian, ya, ujian luar dan dalam. Nah, dalam taat ini, ya, kita berusaha ikhtiar, simpalah agama melalui majelis taklim, melalui pengajian-pengajian. Ada tican bayi berkah insyaallah taala, ada tican berkah umur, berkah awak, berkah kehidupan, berkah keluarga di harapan. Nah, ini salah satu cara tidak berusaha untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nah, ke dalam tidak berusaha taat ini ada ujian penuh ujian, ya. Nah, justru ia tak tersuruh sabar. Ane apa jadi ujian, namun kenyekam gawe barang bagus, lewati saja, sabar. Dan memang para nabi, nggih, ini ngeraos. Para nabi diuji oleh Allah dalam dakwahnya. Wiwah matur cerita Nabi Nuh alaihissalam 150 tahun berdakwah. Teuji. Tidak semua orang mau beriman. Tidak semua orang mau diajak ke jalan yang benar. Bukan hanya oleh kaum dan umatnya, keluarga sendiri Nabi Nuh, istrinya menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Dan milih senina itu. Dan milih menerima dakwah suaminya, padahal senina Nabi, padahal istri Nabi. Anak beliau sak paling belen Kan'an. Dan milih masih. Anik milih. Nah, sehingga apalagi nak Pulan bin Pulan atau anak seorang bapak dari ini misalnya. Sila. Mahkota tengah. Nah. Oke, lanjutan. Nah, jadi ujian kehidupan yang pelugum sami ini sak rapat kun Allah Ta'ala, sak berusaha rapat kun Allah Ta'ala, luwe ujian. Oleh karena itu, lamun tuah naon ilmun sabar, maka dendek wah berpaling dari kesabaran itu. Artiin jah petelah satapara naran sabar itu, apapun ujiannya. Karena lamun bahasan dengan bijak, sabar itu pahit tapi buahnya manis. Nani sabar dengan ujian dalam ketaatan, apa-apa onin dengan, apa-apa penilaian dengan, lamun wah benar bu solah, bu kena, bu kanggu sak gawe itu, lanjutkan. Jah petelah. Jangan ada kalimat kurang anu ketunani. Amriak onin dengan lalu ngaji. Nah, ini mulai onyonya, hati-hati. Mulai di situ ada bisikan-bisikan syaitan. Ya. Lalu ngaji marah dengan suci lalu. Ini narak dengan menilai begitu. Nah, kalimat-kalimat ujian ini bukan hanya tiang pelungguh sami yang mendapatkannya. Saat nerima para nabi-nabi terdahulu, para ulama-ulama, para waliullah mau masih kalimat-kalimat cemooh. Oleh karena itu tiang pelungguh sami belajar dari situ bahwa setiap pegoyan desak solah mesti nara ujian. Kelagu anu ruan indah nani ustaz dengan sini ka solah ruan pengerupan, padahal undiman sembahyang, padahal den berzekah, padahal den puasa, lagu ka molah ruan tantican insyaallah taala bu sugih hendah balenan
4 tingkat, senina 4, mobil 6, bangkatan 3 hektar, kebun nyiren setengah. Ingat, di sini ada istilah istidraj. Tapi jamaah istidraj cara. Napi istidraj niki sesuatu yang diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelagu marak terseolah-olah, ye bahasa saya lagi terseolah-olah ane gawe baik. Tican molah Allah taala. Tican molah. Apapun an kemelek anu ara. Tapi sesungguhnya itu adalah azab yang dibungkus dengan nikmat. Yang ulang, istidraj itu adalah azab yang dibalut dengan nikmat. Sesungguhnya dia diazab oleh Allah. Kelagu ndek tepemonyan azab di situ julu. Ya, ndek tepemonyan azab di situ. Tebing bae nikmat, ane nikmati wah rezeki siapa ngebem lagu dendek sembahyang. Nikmati baik bali belik bek ngebem, mobil mewah bek ngebem lagu dem sembahyang. Nikmati baik. Sesungguhnya itu adalah azab yang dibalut dengan nikmat. Ini harus hati-hati. Nah, tiang kelompok samin perlu bengak sama tu. Contoh misalnya, ampura dengan tican ndik pada agama ke cita pelunggu nggih kesugi-sugi kan dia berbitan anu ndik Islam kesugi-sugi, itulah yang disebut istidraj. Dendek nak dengan kenduahan agama Islam pada agama masih nden putih sak pacu lalu keben kesugi keben ka molah ruan. Ini narak penilaian mentu. Ingat, itu adalah istidraj. Okay? Azab yang dibalut dengan nikmat. Suatu hari lamun diaru bertobat, maka ia menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas sifat istidraj yang dia miliki. Nah, oleh karena itu para jamaah sabar dalam taat. Sabar-sabar dalam kenyekat taat, nggih. Nah, telu baru sabar nggih. Sabar dalam maksiat, adik be dengan dedek temilu-milu bermaksiat maksud. Yang kedua, sabar dalam musibah. Sabar-sabar dalam naik musibah haru tak petulak kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam taat. Nah, lamun tuah taat, napi pun ujian tetap lanjut, mesti mau ujian. Dan bau itu, okay? Nah itu sak pertama. Nomor 2, yang perlu kami masih kenyakan kan bulan Rabiul Awal tanggal 24 biar nggih. Agin aru tutup bulan sini nani. Nah sampunan terbaik lupa atau dendek terbaik lupa baca solawat luwih-luwih tipakan junjungan alam Nabi yang pelungguh sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwih-luwih tak bersolawat nggih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ye basic zikir insyaallah dengan solawat yang tiang pelungguh sami baca, mudah-mudahan era tu kan yaumil hisab tiang pelungguh sami ya pulih syafaat ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inti dari peringatan Maulid pura, tujuan dari peringatan Maulid adalah pertama aden sak duit-duit tak baca solawat. Sak kedua aden tetau mengikuti setiap jejak langkah perbuatan, perkataan, ketetapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan peringatan Maulid niki jamaah nggih. Gitu tujuan nggih.
Nah, sak kedua niki perlu tiang garis bawahi mungkin. Tujuan peringatan Maulid adalah berembitan taden tahu terbiasa meniru mencontoh suri tauladan sak mula tercontohan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eda ia malik ya mengidolakan. Eda ia sehebat-hebat idola. Tidak ada suri tauladan terbaik selain suri tauladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cara beliau berumah tangga, berbicara beliau berinteraksi kancil sesama, berbicara beliau memimpin suku negara, berbicara beliau dalam menyampaikan dakwah. Nah ini semua ada pada diri Rasulullah, sehingga Allah Ta'ala bermanik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Nah berarti lamun wahyu tahu an Rasulullah contoh yang baik, ndet perlu bojak-bojak contoh ilikkan ampur, ilikkan artis muten contoh belum tentu nia naon titu. Dait malik artis ini belum tentu tuah badait. Wat badait kanci sayaran artis sak terkenal film Korea itu, drakor itu. Nah, dia tuah badait ni pun gaya tak wah terperendang. Apa perendang ni ada lu dengan nonton bu milu kan cara gaku ya ni. Nggih. Bicara satu niki para jamaah ibu-ibu kedua selalu ibu-ibu nggih. Satu menjadi PR yang perlu sami niki. Mempertontonkan aurat. Itu nia ye ben bojak bajulu cara nak jahit Islam. Islam ini den bau wah terperangi si bedil, den bau terperangi si senjata jungkat, den bau den ini kalah hendah karena jiwa perjuangan motivasi syahid dan situ ya hebat berbicara tak jahit dengan Islam, pertontonkan kepada anak-anak muda mereka aurat-aurat kita ini, modis kita, cara-cara berpakaian, cara menuni taneder lampak langan, peteto bayi, bilangan, TV, media sosial, Facebook, Instagram, apuh ke arah nena. Saya nonton, umat Islam nonton. Jarang terbayangkan bahwa yiji berjahit itu jamaah. Kan sila beken TV, dia tua jarang sak mula dait mula marak yang playing game sami ini tak nak berpakaian ke dalam film-film itu. Kecuali memang film-film Islam. Den berjilbab, you can see. Perkenan you can see. Nah, you itu kamu, can itu bisa, see itu melihat. Kamu bisa melihat apa-apa baut kita. Cangos bekejulun TV 2 jam ada idap lelah. Bu ini teruk nangis enak. Nangis. Kebagus eruk tanyeriuk sinetron itu kena. Nggih, sampai sering tiang matur mimpin tahun niki bapak di pengajian. Assalamualaikum bahasa tija dulu ngaji dia jawab. Monang wah. Kembe mina monang dia jawab saya nangis. Ina nonton sinetron. Ya. Yang kedua, nggih, aurat niki bagi tang pelonggom sami wajib ditutup. Den kanggo seperti itu lamun kan selainan mahram. Arti lamun secara jamak-jamak lamun tesogol lelekkan balen, nggih, tutup aurat. Tombo ulun tesi. Cara lain hebat, cara lain. Mana-mana becepok si andok, pokok tutup aurat.
si hebat perajahan dengan lain arah si baun berdengah lagu praktik. Nah, mungkin luwe masih ngeremehan lah. Saya karena ngengat, masih kan sangkok tahu pun nih, kenandang Bali. Ingat, satu orang yang bukan mahram, ia nyeriuk nyermin bulu, apalagi yang kelelet, malik haram mutlak, berdosa yang mempertontonkan aurat. Aneh. Ia bahasan kan pikir niki ndek natur ketiang pura jamaah jangan keras ini. Adet sak terbiasa tutup aurat sila. Aden jah-jah ngama era atau ndaan bayi dengan bahasa bawah. Aurat-aurat yang diperlihatkan itu ia jadi nontut tera jadi penghalang amal ibadah pahala di situ. Nden bau nyampe tipak tiang pelugum samira karena terhalang oleh aurat yang kita pertontonkan. Empur. Nah, kembali oleh karena niki sila bijajarin sanina lamunah balik niki timak deman balik berikan pendidikan agama mulai menutup aurat, tutup aurat, berjilbab, nggih. Ibu-ibu lamun masuk ke lekan pegedengan tutup aurat. Timak tak nganangkan balen mentoak bisa atau kan balen sebeton. Jilbab pakai jilbab. Niki pembiasaan sampunan tapi yang remehan hukum ampura malik baya anu kalau idat ketiang comok berdiri ibu-ibu kelangan dengan liwat duit lalu bermotor sak lampak ye ton saling butuh ye ton menyusup edak tumbuh-tumbuh plek kone wah liwat lalu dengan mama sandek bukan mahram terserah. Nah, itu bagian dari get minak dosa gitu. Nggih, get minak dosa. Aurat situ penggitan, tutuplah aurat mani kalau taala. Niki. Nah, inilah cara-cara Rasulullah berdakwah, memberikan pemahaman agama kepada para sahabatnya. Nah, tiang pelunggu sami malik tercontohan di si Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan idza arafal gulam yaminuhu min shimalihi lamun wah pada naon anak kem setoaran mbi kanan mbi kiri pamuruhu bis shalah. Dengarkan ini. Lamun wah kanak naon nembi mekanan nembi mekiri pamuruhu bis shalah. Perintah shalah. Bahasa perintah pamuruhu bis shalah. Perintahkan mereka untuk sholat. Nani naon bi mekanan bi mekiri misal tuan bi mekanan ya ini bi mekiri ya nah suruh sembahyang. Segera perintahkan sholat. Lamun wahilin kecik nani tahu sembahyang, lemak lamun belik biasa. Nah, yang terjadi ampura malik, yang terjadi kebanyakan ini yang pelungkum sami para orang tua ini mungkin lamun dek madaran, lamun dek mangan ngenam bijen, lelah berangan. Lamun sakit dan kamak lalu dinde mangan tan kelagu lamun dek sembahyang ngaji dan wah pada nang lalu. Ini yang terjadi, hati-hati niki para jamaah. Nggih. Karena apa? Ia jadi harapan dijajari mesti dia akan harap lemak lamun tuah tu kelendang dacuk situ tau tu. Sudah di dalam kubur. Lamun tuah terpejelili andang bad putus amal manusia kecuali 3 perkara. Sak pertama sedekah jariah yang diputus. Kedua ilmu sak bermanfaat. Ketelun anak yang soleh-solehah yang mendoakannya. Namun tak terpejil bandang ngebat itu. Nggih. Bu binatang sak paling tajam merong apa Bapak Ibu?
Apa binatang yang paling tajam mero? Ada no? Lunggu paling tajam mero. Coba aja perhatian lunggu lasih. Lamun lunggu adalah binatang paling lantanero. Radius penciumannya sampai 1 kilometer. Lamun Tuan Baitul Hadi mati nini tuh sekilo nya bingamu. Ada bronis bro. Tahun ngambu 1 kilometer. Tahun ngambu bangki. Searang apa rang? Lunggu. Menurut ilmu para ahli di hewan-hewan ini, radius jarak 1 kilometer bau ngambu abul manusia nih lunggu. Genonya-nya bapak-bapak nggih sagirang mancing ben nganu erong nanu serta pernah lunggu itu isi bangan pancing. Onya-onya itu bapak-bapak sagirang mancing lemak anak keturunan dan balas dendam itu. Mati papun sah. Nama bepapun si mangan pancing itu. Lemak jaga lemak mati papun koni. Minta nak balas dendam kubur. Tekilen awak 1 kilometer paling tajam mero. Nah, lamun tak terpejeli itu jadi 5 ngwit. Aneh. Lamun masih ya tengah malam tuis masih tahu ganggam kain terbejahit tuis sila. Tuis wudu, solat tahajud, solat tobat, solat hajat, mesari malik. Namun suatu malam kenyakan tertuis masih terkeserang, buya tertuis masih tahu mertek dilah, bu nyala dilah. Wudu, solat tobat 2 rakaat, solat sunat wudu, solat sunat tobat, solat sunat tahajud 2 rakaat. Namun tengah malam masih tahu tuis. Bija masih nangis kendeket masih bersuara. Bangun wudu, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud mesari mana. Sebelum waktu itu sampai, bikinan waktu itu sampai, yang tertulis wabilurus imanayan dengan kain kapan. Abi ada ijait maka beganggam wabi tanah. Sebelum itu terjadi, sendiman itu nyampe, lamun masih tahu tuis ke malam sila wudu, solat sunat wudu 2 rakaat, usolli sunatan wudu rakaataini lillahi ta'ala. Selesai itu usolli sunatan tobat rakaataini lillahi ta'ala, sunat tobat. Usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selesai zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah mesari malik. Sebelum saatnya itu sampai bi itu nyegan tertulis wabi terpejelili tadang bad. Ini akan tiba masanya. Okay? Nah, kita kembali contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW niki perlu tiang kelungguh sami ikuti. Baru niki suruh bijak sembahyang, bayi balut ini suruh sembahyang ngeruah. Nggih, lemak lamunah beli. Ini beberapa bukti. Kada SMA masih leman tahu sembahyang. Leman tahu ngaji BC SMA. Luwe kesuruh ngaji si guru nyoba tetes bacaan, ternyata duit sama si Iqra. Nganser bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Imam tahu ngaji lalu apa tu ajian Iqra sekek Pak. Abi SMA masih Iqra sekek. Lamun SMA tahun di atau ngaji masalah an berajah kari ini nak semal berajah kari nabi belik-belik. Begitupun tiang pelunggu sami biji jari tiang pelunggu sami dan kecik milih naruh tajah sembahyang. Nggih. Lafaz niatnya rukun-rukun solat, sunah-sunah dalam solat. Lamun wah tahu ilin kecik, lemak lamun wah belik, din perlu perajah malik kare nak rombok dua kare nak ngecer lah istilah. Niki. Jadi Nabi mana Rasulullah, lamun wah naon nembi me kanan, nembi me kiri,
suruh sembahyang. Nggih, suruh sembahyang. Lamun misal wah zuhur duruh biwalem lalu wam sembahyang basa. Asar telang biwalem lalu wam sembahyang basa. Suruh untuk sholat. Harus ada rasa kepedulian niki makin bapak ibu kan bija jari di sini. Ampura dedek sak jenang dedek sak cuek lalu kena. Nggih, dedek sak cuek lalu. An ngaji, an sembahyang, an endek. Kedoa, nah ini bahaya ini bagi orang tua. Susah. Karena satu-satunya harapan yang kelungkum sami adalah doa anak-anak yang soleh, yang solehah. Lemak lemuntah mati doa doang harapan. Ara ajarin doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nggih. Nah niki. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikilah tujuan dari peringatan Maulid, berbicara mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal perbuatan, perkataan. Contoh kemudian perbuatan, adab, sampun kematur adab makan minum, ingat-ingat makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, sampunan dengan tangan kiri. Nggih. Niki di ceramah-ceramah sebelumnya juga telah sampaikan. Luwe nani kenyekan perayaan Maulid tampur. Nyekan perayaan peringatan Maulid tu tahu ande contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ande gawe contoh oleh Rasulullah. Bi salah sekek. Tamu masjid. Assalamualaikum. Tapi mana ke Rasulullah? Lamun tamu ke masjid, idza dakhala ahadukumul masjida, lamun pada tamu ke masjid, ya, falyarka' rak'atain, ruku' 2 rakaat, salat 2 rakaat maksudnya, qabla ayyajlisa senikmam pada toko. Ini artinya salat tahiyatul masjid. Praktik niki sila dik semen keluar dengan lagu tu dia. Nah kata dik semen borong tuh tahu niru Rasulullah dalam hal tahiyatul masjid. Bipun juga tahu nan tuan guru kayak tu jadi temuin. Begitu sampai di masjid, assalamualaikum, ambil tempat solat sunat 2 rakaat. Wah, memang ia model makin niki. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan berakhir di akhir zaman ini kan datang juga dalam keadaan asing. Apa keadaan asing? Teleng terbaik. Padahal itu adalah ajaran agama. Ia mana ke Rasulullah. Namun pada tamu ke masjid sembahyang duduk 2 rakaat. Sendemam pada toko mana ke Rasulullah. Nah ini jarang dipraktikkan bapak niki. Terpesilat Maulid. Dirami ruan jamaah pita tahu saja nang galangan ini kan jelok mohon berjenang sepi itu solat 2 rakaat usolli sunnat tahiyatul masjid rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar wah 2 rakaat selesai. Terserah apapun dengan nabi pun juga penilaian orang itu akan gawe contoh ilik baginda Rasulullah SAW. Kedong sak kenyekan tenggawe peringatan Maulid karena dia sak nyontoh karena ampun peringatan ndek napa atlum boja segi marak tinggang tuan guru itu nggih bawa niki jamaah bawa tamang nggih pedas jelas. Nah jadi kapan pun tiang pelunggum sami girang solat solat di masjid yang tamu itu misalan di masjid langsung wambi wuduk misalnya di Bali, wuduk di Bali dalam keadaan suci dari rumah, langsung turun masjid usolli sunnat tahiyatul masjid rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Abi kena arah waktu, timan arah waktu. Lamun muhtamu ke masjid, dayan dendik tertukul dulu. Misalnya anda tak bang wah. Maksudnya adalah kenyekem sak tolok ke masjid, jah tukul dulu ke masjid lamun dewa sembahyang 2 rakaat, yaitu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Praktikkan ini contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 3 kurang.
Nggih. Nah niki contoh kan ieu peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW. Aden sak tahu niru, aden sak tahu contoh apa yang beliau sampaikan 1446 tahun yang lalu. Nggih. Katanya mengaku cinta kepada Rasulullah. Lagu banyak sunah-sunahnya yang tidak perlu kami kerjakan. Contoh, baru makan dengan tangan kanan. Get peringatan Maulid masih pura Bapak girang ke matur yasuan anu bekendai lalu ustaz tuan guru digelari oleh jamaah cagleh ampun deka langsung ya dia keselak terus hidap itu sanawan itu Bapak nyekat peringatan Maulid nyekat peringat bulan Maulid kelahiran baginda Rasulullah ya dan contoh masih ndek contoh dalam perbuatan hal makan minum adab makan dan minum karena isi bismillahirrahmanirrahim indah kelihatannya elok kelihatannya dengan tangan kanan ragi kuning lagu daun lalu berbita tak nagal lomor dengan isi makanan garut tuah lawan toas masih daripada kita melanggar sunnah Rasulullah dosa berarti dia cinta kepada Rasulullah beras sedikit jamaah. Nah ada nara upat kena nggih ada nara upat peringatan Maulid dia seupat Rengi kacopak itu dan jupat kena. Ada nara upat oleh itu ya bahasa tonggur baru ceramah. Berarti lamun te makan minum tangan kanan kedu demak makanan dengan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri. Paling empah jaya kalau terjadi. Ane lamun medaran sakit tidak tahu pada isi kiri kecuali pengecualian bagi orang-orang yang uzur kan. Lagu ya aja sering sekali coba ampun Bapak coba baik sermin. Di pengajian-pengajian, di acara-acara peringatan Maulid, iya ya paling keren kelupa ya. Dah muka tahun dah menunggu lemik buat tersaduk sejak sili itu kan masjid lagu dek tersaduk dek saya kamu merentah-rentah jauh tahu temik kili itu ini Bapak. Namun ini jauh mik kili kan itu. Ayo tu lanjut tahu dah. Tersaduk naga lemik. Terus sekotong tahu dah. Do narmade tak tersaduk naga lemik ibunda. Namun ini je Bapak jauh mik kili kertian. Beda pejojol temik lah mun ini campur atur kia. Ya. Campur. Alamun kan gobok sini je nagal kemik. Kan gobok ini alhamdulillah. Ini nagal lemik ni kita. Nah, kenapa demikian para jamaah? Dari hal kecil ya. Dari hal kecil ya langan temu pahala ya. Kodong ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat lae Rasulullah pada ingat-ingat erak jah pada ngadik sembahyang bahasa Rasulullah menjelang meninggal dunia, menjelang wafat umat bahkan kan kebangkitan pun dan nuhang ketuan sebinian dan nuhang ketuan sahabat umat bahasa itu tantangan butang pergi sami dan tembalas tantangan si Rasulullah itu kerjakan napi saruan contoh yang diberikan oleh beliau dari hal perkataan, perbuatan. Nah, ini contoh sahabat. Mengambil makanan juga dengan tangan kanan sila. Hormati makanan ini. Ambil dengan tangan kanan yang mana Rasulullah. Nah, okay? Nah kemudian yang terakhir, yang pura Bapak makin terlanjut zikir niki susah kamari. Yang silaan pemakaman ke Mubarak selapa. Kedosaan baru ada. Okay. Terakhir ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu contoh malik yang diberikan oleh Rasulullah niki adab akhlak Rasulullah. Setiap akan tidur, jika saya mesari, usahakan terlebih dahulu wudu, okay? Wudu. Saya ingat kembali dalam sebuah hadis dikatakan, saya tidur saya sak mensari dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu
Nah lamun datang malaikat maut kan malam niki, arti mati dia, meninggal dunia dia, maka terhitung meninggal dunia dalam keadaan syahid. Yang ulang, hadisnya berbunyi, man nama ala wudu'in, saya mensari dalam keadaan wudu, fa adrakahul maut fi tilkal lailah, maka datang malaikat maut malam hari itu, dia nyabut roh, dia nyabut nyawa dengan situ, fa huwa indallahi syahidun, maka orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Niki Rasulullah memanik. Salah satu yang harus yang keluarga sami biasakan, sendekman tiap tenduk, sendekman tiap mensari, nikmat istirahat, sila wuduk terlebih dahulu, kemudian membaca doa sebelum tidur. Niki kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang keutamaan berwudu araan ke kitab siap. Sendekman terbuka yang berikan satu keutamaan tentang wudu niki adalah saya sakirang berwudu atau saya dalam keadaan bersuci bun mensari, andai misal terbaik umur kan malam situ, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Niki keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Nah, ini mulai biasakan, mulai praktek terus lawan ke malam sedemat tenduk wudu dulu. Oh baun duduk timak ndek kenyeken teh ndek waktu sembahyang justru lamun tuah batal wudu basila. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan suci maka dia aman dari azab kubur. Niki. Nah berbicara mentu dedek petok-petok wudu udah batal wudu malik ai anu luwe nan yai masih luwe ai maksudkah nggih batal wudu malik, batal wudu malik, sehingga ini menjadi kebiasaan seterus sampai mati. Nah orang yang terbiasa berwudu, apalagi sendekman tolok waktu tan wahbi dalam keadaan suci, begitu Allahu Akbar masuk waktu ni abi dalam keadaan bersuci karing nak sembahyang sunat. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan erak kenyakan jeluk kiamat arak sufuk panjang Allah Ta'ala tebangak si malaikat kemen kan tebangak si bagus lalu cahaya wajah, si bagus lalu meneng glowing dalam bahasa nani glowing nyeleng putih bersih sampai tebangak si malaikat. Nabi bahasa malaikat, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa ruan dari pegoyan melai sida tukan dunia gen sak merini lalu ke glowing ini ke jeluk kiamat sini kan padang mahsyar ini merini lalu ke glowing ke nyeleng ke solah ke putih. Nabi jawaban hamba Allah tersebut, oh layak sendekman tolok waktu sembahyang wah kabi wuduk berjulu, wah kabi dalam keadaan suci terlebih dahulu, wah kabi siap-siap melaksanakan ibadah sholat. Nah berarti bi tetap wudu sila lamun miak berangkat ke masjid pegadengan pondok kan balen tot wudu, sehingga dalam keadaan suci kita berangkat ke masjid lawan narak napi-napi kan perjalanan nauzubillah deh pas sone langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fahuwa indallahi syahidun, maka orang tersebut akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Nah ini juga bagian dari ilmu jamaah nggih, lamun berangkat ke masjid wudu dayan dulu ilikkan pegadengan solahan nggih sampunan teh becit-cit laun tu tekak menek naik ke masjid kembe mbah nyala ini onya-onya ini jamaah nggih lamun abah tu peraya sangat sinsili nih betlah juru sendak te ane misalkan mobil betlah ke masjid ke menek antep peribahasa terus siuni kambe makin pernah menek ke masjid kanggo menek ke masjid bahasa ya artinya ada kesengajaan bahwa tu tetap menek laun ane lema arakan kitab sabelian malik masalah hukum fikih ya kaitan kancing jeding searakan masjid berbi hukum arak terbahas
ndek buka nini dulu. Artinya bahwa niki perlu dibiasakan. Namun tak berangkat ke masjid, sila uduk terlebih dahulu. Mengambil keadaan suci tak berangkat nganangkan ke masjid. Ada narak pendai tentu meriak laun kelangan. InsyaAllah kita akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Okay? Lalu apa fungsinya jeding ke masjid? Itu adalah untuk darurah. Mikiran darurat dengan sakejekan ibadah dan tahu atulak kanang tu balin nggih tak uduk bau netu taon kada hajat nggih tu tahun wudu bersuci ndek sampai tulang lamun teng plegim sami lamun masih mampu udukkan balen uduk bae julu sebaiknya nggih dedek sampai citi-citi tulang benjau keserang nganakan masjid serang menek serang benjau nganakan masjid nah sekedar niki julu mudah-mudahan ada manfaat nggih.